Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik dan Saya Nazar. oke, jadi kita tuh kesini menerapkan protokol kesehatan juga ya. Ya, benar, protokol harus selalu dipatuhi ya. Betul kan 3M ya. Ya, Yang 3M. pertama aja satu. Yang pertama mencuci tangan. Betul. Yang Yang kedua. kedua memakai masker. Betul. Yang ketiga. Yang ketiga menjaga jarak. Betul, menjaga jarak, harus menjaga jarak juga. Jadi jangan sama mantan ya. Oh, Apapun juga. Sebenarnya harus berat nih bawa mantan. Aku mau nanya-nanya nih sama Najar. Najar tuh terkenal karena apa nih pertamanya? Sekarang kan banyak cewek-cewek wah yang Cewek-cewek. mengejar kayaknya kalau manggung-manggung nih. Gimana nih Najar menjelaskan biografi Najar kayak gimana? Jadi Lahir biografi. di mana? Iya. Oke. Jadi Nazar lahir di Bandung. Oke. Tinggal juga di Bandung, tapi sempat waktu SD kalau nggak salah sempat tinggal di Jakarta beberapa tahun terus balik lagi ke Bandung. Terus kalau ceritanya kenapa bisa sampai Jadi sekarang ya sampai bermain musik, awalnya tuh cover-cover lagu gitu di Instagram gitu. Oh, Cover-cover. pertama viral itu Ya, ya. pertama Ingat Najar yang viral tuh lagu Aduh, apa? lagu apa ya? Yang saya ingat Najar aja. Lagunya Juicy Lucy kalau nggak salah sih. Itu yang Juicy awal. Lucy ya. Langsung tembus berapa viewers tuh, Jar? Yang Kalau Juicy boleh tahu. Lucy. Di Oh iya Instagram. kan sebelumnya kan Instagram saya sepi banget ya. sepi banget gitu. Sepi kayak hati ya. Ih, bukan lagi. Bener. Awalnya tuh sepi, terus pas saya cover, emang sering cover sih, nggak Juicy Lucy aja. Banyak Cover-cover juga. lagu, cuman pas yang cover lagu Juicy Lucy mungkin lagi naik ya. Betul. Viewersnya nembus ke 10.000, padahal follower saya cuma 500 orang. 10.000 tuh. Di Instagram berarti langsung banyak tuh yang Iya. follow Najar. Nah pas bangun tidur, Hah? loh kok banyak notif nih, ada apa nih gitu. Kok rame-rame, PT. Iya ternyata itulah gara-gara video yang Juicy Lucy itu yang cover. Oh, Juicy Lucy ya. Jadi kalau misalnya udah viral ini tuh Najar mengembangkannya kemana nih? Jadi biar nge-guide penonton tuh biar wah suka nih sama Najar gara-gara adanya video yang viral ini. Kayak gimana tuh Najar misalnya kayak buat lagu atau buat band kah atau gimana Najar? Selama berapa bulan gitu saya cover-cover. Hmm. Terus ada nih satu lagi yang nge-push Instagram saya tuh lagu Sunda. Oh, Sunda. Aneh juga kan. Oh, Sundaan juga suka. Iya, berarti? Sundaan. Nggak suka, nggak terlalu suka sih, cuman Hah. lagi pengen aja cover Sunda. Soalnya kan yang cover-cover lagu gitu, Iya. kayak orang cover lagu kan jarang banget tuh yang cover lagu Sunda. Benar. Cuman kalau saya kan mama suka dengerin lagu Sunda, orang tua di rumah juga kan semuanya dengerin lagu Sunda, terus ya pengen aja gitu cover lagu Sunda, tiba-tiba ke-push tuh Instagramnya. Widih. Pas makin buka, viral. pas buka Instagram, kok rame lagi gitu. Oh, lagu Sunda apa tuh Iya, lagunya? Aduh, lagunya siapa ya? Pokoknya Lupa, judulnya Jang deh. Oh, Jang. Iya, Oh, Jang. tiba-tiba aja tuh. Berarti Nazar tuh emang dari keluarga musisi sebenarnya maksudnya teh. Dari musik ya? Iya, dari musik ya. Iya. Si orang tua papa sama mama Nazar tuh. Nah, emang jadi orang tua. Mama sama papa tuh ketemunya di panggung. Mama kan penyanyi dangdut nih ya. Widih, biduan gitu ya. Gitu juga biduan. Widih, pantesan Diem-diem anaknya dia. jadi ganteng, ganteng kalem. Mama tuh dulunya biduan, terus papa juga kebetulan kepala grupnya sekalian dia main bass di Oh. dangdutnya tuh. Nah, Jadi satu grup lah gitu ya? ketemu di panggung. Terus ya gitulah nikah, terus keluar deh aku. Widih, berarti Nazar tuh berapa bersaudara sekarang tuh? 2. Oh, 2 Aku bersaudara. punya adik ya. Punya adik berarti. Nah, dari istilahnya mah Najar udah jadi musisi nih. Najar sebenarnya udah tercapai belum impian Najar untuk misalnya nyanyi di atas panggung dengan penonton banyak atau masih harus ada yang dikejar nih kata Najar? Sebenarnya harapan yang dulu Iya. pengen kayak dulu kan kalau manggung kan dulu band-bandan juga nih waktu Widih. dari SMP sampai lulus SMA masih band-bandan. Pengen yang nonton tuh pengen banyak gitu. Kok susah gitu. Pengen main dibayar aja kok susah gitu. Ya, Mainnya regis lagi. zaman Aduh. yang ngalamin sih. Ngabisin uang. Bener. Itu emang harapan kayak kapan ya kayak gua manggung terus dibayar terus yang nontonnya tuh Banyak gitu ya. banyak gitu. Uhti apalagi ya paling gitu ya. Uhti. Sambil menyelam minum air kata Najar. Sambil cari juga calon kan kayak gitu. Oh ya, pertama ngeband tuh genre yang Nazar mainin apa nih?
kan banyak tuh ya zaman dulu kan ada metal, Ya. punk, ska. Wah banyak lah istilahnya. Kalau Najar apa nih? yang pertama dimainin Iya. pop. Nah, iya waktu SMP mainnya kayak lagu-lagu pop, terus abis lagu-lagu pop masuk ke masih SMP sih kelas 3. Masih SMP. Rame-ramenya tuh lagu-lagu ska. Widih, Iya kan? ska ya bener. Ska gitu. Don Lego yang gitu-gitu ya Nah, mungkin. iya Don Lego, Sir Iyai gitu. Widih, keren. Ngikutin tuh, jadi ya udahlah ngikutin, kita jadi ska-skaan tuh selama berapa ya? Setahun lah ada ska-skaan. Terus bubar dulu. Oh, Sekolah bubar. dulu sampai ke beres sekolah, gabung lagi terus kembali lagi ke pop. Oh, jadi awalnya sebenarnya dari pop dulu langsung ke ska gitu ya. Iya. Langsung sekarang tiba-tiba ada nama bandnya Nazar Musik tuh Keroncong ya. Nah, itu bukan yang Nazar Musik. Kalau beda lagi band ya, yang itu dulu. band sekolah. Oh, band sekolah Iya, ya. biasalah anak-anak sekolah kan. Ingat SMP atau SMA tuh pertama? Anak SMP ada, teman SMA juga ada. Oh. Jadi ya nyatu aja. Oh, nyatu aja. Iya. Langsung udah bikin band ini pernah main nggak di gigs gitu? Kayak misalnya kan tadi diceritain Regis kayak Iya. gitu. Nah, pertama inget nggak Nazar pertama main di mana? Kan dulu mah kan banyak ya. Ya, Tempat acara-acara tuh inget nggak di mana? pertama main di kafe sih kalau nggak Oh, di salah. kafe? Di kafenya temen-temen buka kafe dulu. Terus ya orang tuanya juga bilang, ini di kafe butuh live akustik nih kayaknya. Ya udah diisilah sama temen-temen ya di situ. iya. Terus kalau yang Regis sih yang berkesan banget ngeregis Berapa tuh harga Regis zaman dulu? Saya juga sebenarnya pernah ngalamin sih. Cuman Pernah Najar ngalamin? ya sekelas Najar aja berapa dulu? dulu kalau nggak salah di acaranya Dala Wampu. Nah, Ah, Dala Wampu ya. 100.000 nggak tuh 150 gitu. 100.000 Lupa ya? lagi deh. Untuk main tuh sebenarnya bukan kita dibayar tapi Ya. kita bayar. Nah, habis Regis Hah? ternyata lolos. Nah, di situ tuh baru ngerasain pas manggung yang nontonnya banyak gitu kan, sepanggungnya sama Naif sama Rizky Febian gitu. Oh, Baru jadi pertama banyak- kali itu di situ. Ada band-band nasional juga Ya. yang main di situ. Oke. Baru pertama kali tuh. Tapi pengalamannya nih Jar, secara Regis dulu kan mainnya apakah pol-polan atau ya udahlah semampunya kita aja gitu ngehibur dengan kualitas musik yang seadanya, atau benar Najar karena Regis nih jadi harus pengen tampil aja gitu. Ya. Perasaannya gimana? Iya, jadi karena Regis kan yang namanya kita ngeluarin uang ya kan? Iya benar. Udah ngeluarin uang, ngeluarin tenaga, Hah, percuma kalau kita nggak pol-polan gitu. jadi performnya Iya, udah sambil performnya. dulu vokalis atau apa? Dulu main gitar. Oh main gitar. Dulu main gitar. Sampai di ini nggak di istilahnya gitarnya Diputer-puter. kayak diputer-puter kayak gitu nggak? Enggak lah. Enggak ya. Enggak, cuman ya dari latihan lebih fokus gitu. Kalau misalkan Regis kan kita sayang nih ngeluarin uang, ngeluarin tenaga, Benar juga loh. lebih fokus aja gitu. Lebih fokus. Tapi langsung penonton tuh sebenarnya jadi semangat juga ya buat Najar untuk buat karya sama untuk tampil. Nah gini Jar, sekarang kan Najar udah punya band ya sendiri ya. Ya. Nah dengan adanya band sendiri, apakah karya-karya Najar tuh didengar atau enggak sama penonton-penonton yang dari zaman dulu Regis sampai sekarang tuh? Jadi istilahnya mah pendengarnya makin banyak sekarang atau dulu? Ya alhamdulillah makin banyak sekarang ya. Makin banyak sekarang Ya. ya karena udah terkenal juga mungkin ya. Amin, Viral gara-gara viral. amin. Bener. Jadi gini, dulu tuh saya kan cover-coveran. Oke. Terus saya pernah ketemu, nggak ketemu sih, nge-DM ke salah satu musisi di Bandung juga, namanya Sir Iyai. Oke. Terus diajak ketemu, terus diajak bikin proyekan Nazar Musik. Nah, awalnya ngiranya ini bakalan dipopin. Soalnya Oh, kan, iya, benar. soalnya nggak Basic Nazar di iya, pop ya? dari dulunya di pop, terus nggak terlalu mendalami tentang keroncong lah, tahu cuman sekedar tahu doang. Sepintas. Ya. Terus diajak bikin project, ternyata dikeroncongin. Wah, ini mah tantangan nih, Iya, lumayan nih ya. benar. Soalnya kan kalau kita nyoba hal lain, ada hal-hal baru yang kita tahu nih. Iya, Ya benar udahlah juga kita sih. cobain dulu ya. Ah, Masuklah ke keroncong dan akhirnya sampai udah rilis 3 single. Oh 3 single? Ya, Bisa bisa sebutin didengerin di semua platform digital, di Apa aja, Spotify, Zar? di Joox, udah ada semua. apa aja Zar? 3 lagu ini? Lirik, judulnya Diam, Oh Diam. Terus Alunanmu, terus sama Story of Mine. Story of Mine. of Mine. Ada pengalaman pribadi kah nggak di lagu-lagu ini teh? Kayak misalnya Diam kan tadi Ya. lagu Diam. Nah Diam tuh kenapa Aduh, nih? itu mah. Atau didiemin sama cewek? Kan ada juga Rizky Febian kan nyiptain Cuek. Ya. Dia karena pacarnya katanya. Tapi Ya. kalau seorang Najar nih nyiptain salah satunya ya Diam.
Ada pengalaman nggak gitu? Diam itu waktu nulis lagu Diam, jadi ketemu sama Sir Iya itu di salah satu kafe di Bandung. Oke. Dia ngajak bikin lagu di tempat itu. Pada waktu itu udah jadi tuh si basic lagunya. Langsung sok tulis lirik katanya. Oke. Waduh, ini gimana nih nulis lirik aku? Jadi sebenarnya banyak. mendadak ya, Iya, berarti. sebenarnya banyak yang di pikiran tuh banyak nih yang mau ditulisin, cuman pas mau ditulisin, aduh kata-katanya ini cocok nggak ya? Cocok. Ya, Jadi relate nggak ya sama iya. kehidupan? Makanya yaudahlah om aja yang nulis, yang ngambil kata, Najar aja yang cerita. Jadi Najar nyerita nih gini. Oh gini, terus diambil lah lirik-liriknya sama Sir Iya gitu. Kalau lagu Diam. Oh, lagu Diam tuh dari situ ya? Nah, kalau Alunanmu, Hah? liriknya dari Lia. Widih, itu mantan yang paling kayaknya spesial ya mungkin bagi kehidupan Najar sama band juga. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya sosok wanita membawa ke hal yang positif Ya. ya Jar. Kayak gitu. Terus yang terakhir nih, Story of Mine. Story of Mine itu lagunya udah bawaan dari Sir Iya. Oh, Jadi lagunya udah ada sebelum kita ketemu. di cover juga langsung Ya. ya sama Najar. Gitu. Tapi kedepannya nih, Najar pengen buat album apakah atau mini album juga cukup untuk kedepannya? Untuk kedepannya beberapa bulan kemarin sih udah ada rencana kayak yaudah kita bikin album yuk katanya. Cuman kesini kayaknya bukan kurang nyaman ya di Masih keroncong, belum. bukan kurang nyaman, cuman belum kurang dapat aja feel-nya kalau misalkan manggung juga mungkin emang harusnya nggak di situ, tapi mencoba untuk di situ, jadi yang nggak sepol kalau di Kita pop gitu. bawain Iya, pop ya. iya. Soalnya saya liatin tuh Najar tuh lebih basicnya ke pop sih sebenarnya. Kalau misalnya ini Jar, aku nanya tentang pop. Najar paling di Indonesia ya, band pop paling suka siapa nih? Aduh, saya mah banyak atuh dari dulu ya dengerin lagu pop. Salah satunya Zaman aja. SD kangen band, Widih. hijau daun. Waduh. Legend. Oh, Kangen legend band banget. juga disukain sama Rich Brian. Ya. Yang Brian Emanuel rapper itu juga suka kan sama kangen band. Ya kita jangan ngelihatnya dari Iya. suatu sudut ya. Iya. Siapa tahu kan dari sisi yang lain karyanya bagus Iya. segala macam, walaupun ya masalah muka segala macam kan Allah yang ini ya nentuin. Iya, betul. Kayak gitu. Justru kalau pop itu kan lebih universal nih Kak. Iya benar-benar. Jadi mau tua mau muda juga pasti minimal pernah denger lah. Orang yang nggak suka juga kan, ih apaan sih lu dengerinnya lagu-lagu gini, lagu-lagu misalkan lagu-lagu kangen band. Iya Tapi- benar-benar. Ada yang ngejek ya, Iya, ada yang ngejek. tapi kan berarti lu tahu kan lagunya, berarti Iya. pernah denger. Munafik gitu. berarti ya. Yang nggak suka sama kangen band tuh munafik sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia main kayak kemarin acara sign ini ya yang di Jakarta tuh Najar juga datang ya. Oh, Synchronize, Iya. Itu kan si penontonnya pada nyanyi Jar. Aduh, pas waktu di Synchronize nggak sempet nonton dia, cuman sempatnya tuh nonton Chrisye sama Lone Atlas tuh. Oh, Chrisye ya. Iya. Oh, Najar juga suka emo juga berarti ya. Yes. Tapi kayak kalau misalnya yang di luar negeri nih, salah satunya band pop. Luar negeri apa Barat. ya? Coldplay mungkin, Coldplay ya. ya. Legend banget berarti ya. Tapi ini dalam pembuatan lagu Nazar Musik, apakah harus Inggris sama Indonesia atau udah aja Indonesia aja? Jadi gini, saya tuh kekurangannya, ya kelemahannya itu satu, Ya, nggak terlalu lancar ngomong bahasa Inggris. sama aja. Nggak apa-apa, yang penting Iya. kan kita mah nyoba dulu kan ya. Iya, pernah dicoba tuh bikin lagu tapi bahasa Inggris. Nah, Nggak pernah dirilis tuh lagu, belum pernah diupload juga di semua sosial media saya. Pas didengar, ih kok ngomongnya nggak enak ya. Tapi padahal ini Translate, bacaan, berarti iya, translate, aduh translate. nggak enak gitu. Mbah Google terus Padahal kan udah tahu nih kelemahannya nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Tapi pengen aja bikin yang bahasa Inggris. kan kelihatannya biar keren sekarang kayak gitu. Iya sih. Tadi ngobrolin musik udah ya. Sekarang kegiatan sehari-hari Najar selain musik apa nih? Kegiatan sehari-hari saya, ini agak nyambung dari yang tadi musik ya. Iya ya. Jadi yang tadinya Nazar Musik mau ngeluarin album, jadi sekarang masih tanda tanya karena katanya saya mau dijadiin solo aja.
Jadi saya nanti next dirahasiain ya, masih Ya. dirahasiain. masih dirahasiain. Jadi saya nanti bakalan kayaknya sih mau bakalan bikin solo. Ada Ya project mungkin sendiri ya? pop-pop alternatif gitulah. Iya, nanti pantengin aja ya Ya. buat penggemarnya atau fans-fansnya Najar. Nanti kalau misalnya Najar bawain pop lagi, apakah kalian suka atau Nah, gimana lah? ya responnya semoga lah ya. Ya semoga suka lah ya. Sekarang juga kan dengan lagunya Keroncong, manggung udah kemana Ya. Najar? Banyak juga ya. Lumayan sih. Paling berkesan aja Najar, panggungan kemana nih? Ke daerah mana? Aduh, paling Aku berkesan. ngeliat tuh di Instagram atau di YouTube gitu, yang Najar tuh sampai dikejar-kejar sama cewek-cewek SMA gitu. Oh, itu di Waduh, mana ya itu? seru, udah kayak zombie aja Jar. Oh iya, dulu kan pakai motor CB ya, saya setiap Widih. manggung. Manggung di Bale Endah kalau nggak salah, di Dilan daerah banget Bale ya Endah. pakai CB. Ais, Dilan. Najar 99. Saya main di Bale Endah waktu Oke, itu. di Balenda. Di Bale Endah, terus jauh, tempatnya jauh. Pas saya nyampe ke gerbang sekolahnya, kan di acara sekolah tuh, di acara sekolahan, pas Betul. udah nyampe ke gerbang, itu orang-orang udah nungguin aja di gerbang pada gini. Widih. Ih, Kayak ya yang Allah. menanti. Ini kaget. Eh, Aduh ini nggak, aduh nggak apa-apa ini masuk ya. Iya, Takut kenapa-kenapa pas saya, yaudahlah masuk, diamanin sama OSIS, iya. sampai parkiran dijagain gitu. Pas udah nyetandarin motor, nyabut kunci, jalanlah saya pelan-pelan. Iya. Sambil kan ada di situ ada panggung, terus saya kan lagi nyari ruangan saya gitu. Sambil nyari, sambil ngabarin teman-teman yang lain. Udah hampir sampai ke lapangan, tiba-tiba kayak dikejar aja sama banyak orang gitu. Oh. Ada apaan ini? Langsung Iya. langsung ke belakang panggung, terus diamanin sama panitia, terus masuk ke ruangan. Oh, Ah, jadi itu di udah. situ teh udah ngejar-ngejar ya. Tapi kan ada gestar lain nggak Berkesan sebenarnya? sekali itu mah. Berkesan Sampai sekali. dikejar-kejar gitu. Tapi sampai ketangkap Enggak, nggak Najar jadi- kayak misalnya ada yang nyobitin, enggak? Nah itu terakhirnya justru. Oh, terakhirnya. eh, Beres manggung. Tapi pas manggung nih, katanya kan di panggung tuh gede mungkin ya, kalau misalnya ada yang rigging atau kalau misalnya main di sekolah gitu, ada nggak? Jadi si Panggungnya? panggungnya tuh kebetulan nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, cuman ya mencukupi, terus nggak terlalu tinggi. Oh. Jadi si orang tuh masih bisa naik ke Iya, situ gitu. Jadi acir ini nggak akan apa-apa gitu ya nyanyi di sini ya. Iya, iya. Jadi langsung aja berpapasan sama penonton. Jadi Oh, di bawah tuh langsung berbaur. penonton gitu. Ah. Aduh ini nggak akan apa-apa gitu. Soalnya pas saya jalan dari ruangan ke panggungnya juga udah Udah dikejar-kejar ya udah cewek-cewek. lumayan Uti-uti chaos gemes. lah. Udah lumayan chaos. Udah kayak- Pas naik ke panggung, ya udahlah nyanyi. Terus pas beberapa lagu sebelum lagu terakhir sempet si penontonnya tuh Rusuh masuk, gitu? iya rusuh, terus masuk ke Panggung? panggung. Efeknya si Om Dean, efek gitarnya Oh ya, gitaris keinjak. itu? Hah? Sampai keinjak? Iya sampai keinjak. Terus, wah ini udah nggak Mati dong bener. dia. Iya, mati Sampai sebentar nggak- terus bener-bener lagi sih. Oh iya, iya. Wah ini, Antusiasnya sampai iya. situ. Duh, ini bener nggak ya nyanyi? Yaudahlah Tapi itu teh lanjutin. cewek-cewek semua kan atau Cewek. cowok juga ada sebenarnya? Cowok ada sih, cuman di belakang-belakang gitu. Jadi Oh. si stage yang- depannya tuh penuh sama cewek doang. Brutal tuh cewek-ceweknya malah ya. Ih, Yang ngeri. Tapi sampai ini nggak misalnya sampai ditarik-tarik baju Najar atau apa gitu? Nah pas lagu terakhir beres ya. Oh ya. Sengaja tuh sama si Om Iyai, saya diangkat. Waduh. Abis diangkat dilempar ke penonton. Oh, Udah iya, iya. pasrah gini aja. Pasrah. Tapi Udah, ada wah yang- kesini. Ada yang nyium juga, Jar. Ah, udah pasrah. Aku mah mau digini. Aduh, sampai segitunya. Sampai baju udah, udahlah. Ya udah nggak Aduh, apa-apa, nggak apa-apa. nggak Cuman berkesan banget sih itu. Aduh, Tapi nggak ada kehilangan atau segala macam ya? enggak sih. Aman sih. Aman. Tapi pas udah beres manggung nih, kan kembali tuh. Nah, Najar pulangnya, apakah ada yang minta tanda tangan atau gimana? Banyak. Enggak sih. Cuman kalau pas pulangnya nunggu agak lama sampai si siswanya juga Tenang agak lah ya agak kan lama-lama kan makin sore makin nggak ada tuh pada pulang. Iya benar. Jadi nunggu sampai sore, terus pas pulang masih ada tuh nungguin di motor pada gini. Widih, udah kayak Astagfirullahaladzim. tukang parkir ya banyak. Enggak sih, aman sih sampai pulang juga. Sampai pulang aman Iya. ya. Kayak gitu sih, itu yang paling berkesan ya. Tapi Iya, yang paling menyedihkan nih, kayak misalnya manggung,
ada mantan istilahnya atau apa sih yang menyedihkan kata Najar lagi nyanyi? Kan itu kan yang istilahnya berkesannya, tapi ini yang sedihnya nih Jar. Yang sedihnya sempat putus ya sama Lia dulu. Waduh. Dulu sama sosok yang spesial ini ya. sempat putus, terus besoknya ada manggung. Nah, Jadi semalaman kayak diem, jadi hambar aja gitu. oh ya. Besoknya harus manggung nih, harus gimana nih, harus senyum. Widih, Ih, gitu. udahan ya. Jadi Jadi, pas manggung tuh berasa fake aja gitu. oh ya. Senyum-senyumnya gitu sih. Gitu ya. Kayak nyembunyiin sesuatu gitu. Gitu sih. Pertama kali, ya sekali-kalinya manggung, cuman lagi sedih, ya itu doang. Oh itu doang ya, oke. Terus ini nih, paling aku nanya, kan tadi udah nyangkut-nyangkut masalah mantan ya. Tipe-tipe cewek yang Najar suka nih, kan banyak nih yang nungguin si Najar tuh tipenya yang kayak gimana sih? Pengen lah orang-orang tuh tahu, bising ada ya salah satu followers Najar yang, wah ini gue banget nih, gini si Najar tuh, ada nggak sih? Spesifik lah, pertama Najar. 3 aja yang tipe-tipe Najar. Tipenya apa ya? Kayak cantik Dalam hal apa? atau ya apa aja yang benar-benar masuk ke kriteria. Cantik mah, kalau cantik semuanya juga cantik sih ya. Cewek ya. Ya, tapi Ya, punya pertama karakter cantik ya. kecantikannya masing-masing. Benar. Terus, aduh nggak bisa disebutin sih, susah dijelasin. Susah dijelasin Iya. ya. Cuman ya, yang utamanya sih, Gigi kelinci Harus. kan atau apa gitu Jar, aduh mau gigi spesifiknya. pampir juga saya sikat, Mang. Asal enak gitu ya. Ya enak untuk dijalani. Iya, gitu, Jar. untuk dijalanin. Ah. Ya yang utama sih, sayang Orang ke tua. orang tuanya dia. Ah, Kan kalau dia sayang ke orang tuanya, pasti ke orang sekitarnya juga pasti sayang lah pasti ya. sayang. Terus sayang juga ke orang tua saya gitu. Apalagi ya? Jadi orang tua dulu ya. Ya orang tua dulu lah yang penting. Terus apa ya? Sama wajahnya harus glowing atau Aduh, gimana enggak Jar? juga sih. Enggak juga. Enggak harus tinggi, enggak harus tinggi, Yang harus body cabi. goals gitu ya? Enggak harus body Atau goals. toge zaman sekarang Ah, kan toge. di-explore. Aduh, toge. Di-explore tuh kan. Toge sayur. Toge saya. Nyayur dong sama toge pacaran. Yang kayak gitu. Enggak ya, Jar? Enggak dong. Atau Enggak. harus hijab Enggak. atau non hijab aja sama aja ya Enggak sebenarnya. sama aja sih. Iya sih. Kayak gitu. Jadi nggak spesifik ya, yang penting Iya, nggak baik. spesifik. Terus istilahnya mah suka sama orang tua Najar. Ya. Dan istilahnya mah cantik lah Ya, istilahnya. support. Support juga ya. Support, terus nerimain apa ya? Ya kan tiap orang tuh kekurangannya beda-beda ya. Iya benar-benar. Iya, bisa nerimain itulah. Terus Apa bisa adanya berbaur sama lingkungan saya, gitulah pokoknya. Atau kau harus yang bermobil, Jar? Aduh. Atau cewek-cewek selebgram yang banyak followersnya gitu. Gokar ngapain tuh pacaran harus punya mobil? Berarti jangan yang mewah juga ya, Jar? Iya, enggak juga sih. Nah, lagian Nazar juga kan sekarang tuh naik Vespa, yang ngeliat tuh di Instagram Naik Vespa. itu. Naik Vespa. Duh, Jadi dari SMA saya sampai sekarang sweet naik Vespa. banget. Jadi klasik ya, jiwa-jiwa Iya. klasiknya tuh. Jar, menyangkut tentang hobi ya, Jar. Hobi yang disukai Najar tuh selain musik ya, kayak misalnya berkendara, Najar lebih suka apakah yang naik mobil atau benar-benar atau yang naik motor nih? Kalau hobi sih dalam berkendara ya, Hmm? lebih seneng naik motor sih. Naik Terus motor ya? jenis motornya itu ada 2. Motornya ada yang classic tracker. Jadi Widih. kayak apa ya? Kayak motor tracker tapi setelannya klasik gitu. Terus ada KLX gitu bukan? bukan. Aduh. Tahunya yang kayak gitu. Itu panggilannya fuckboy bukan sih? Widih. yang naik KLX Enggak, fuckboy ya? enggak sih, enggak juga. Cuman kalau saya lebih sukanya yang klasik-klasik. Ya jenisnya kayak KLX gitu, cuman yang lebih Super klasik cup. aja ya. Terus yang paling utama sih berkendara Vespa. Oh, Vespa ya. Wah, itu udah dari SMA kelas 2 saya main Vespa. Sampai sekarang udah 18 kali ganti Vespa. Widih. Nggak tahu Vespa pertama tuh yang paling berkesan. Aduh, Vespa pertama berkesan. Aduh, ini mah ceritanya nyangkut lagi tuh kan Widih. jadinya. Ke seseorang gitu ya. Jadi kan pacaran, tuh jadi kan. Enggak, zaman dulu kan. Iya, nggak zaman apa-apa sih dulu ya. Mengenang Iya, makan. mengenang. Jadi dulu pacaran kan saya belum punya motor ya. Oh iya ya. Masih sekolah Masih. kelas 2 SMA kalau nggak salah.
kelas 2 SMA saya beli motor Vespa tuh langsung. Oh langsung Vespa tuh. Warnanya inget nggak Jar? Warnanya warna orange kalau nggak salah. Orange. Itu Vespa pertama. Terus itulah rekor yang paling banyak mogok saya dari, ini nyebutin daerah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dari Santai aja di Antapani sini, bebas. dari Antapani ke Cicadas 7 kali mogok. 7 Itu kali keadaan mogok? lagi hujan sama Lia. Berdua tuh. Berdua. So sweet kan? So sweet tapi nyusahin. Tapi nggak apa-apa sih, berkesan juga ya. Ih, berkesan banget itu Di Vespa situ pertama. hujan-hujanan berarti ya. Pulang-pulang. Sampai yang minjemin jaket nggak kayak di film-film kan. Ya kan kita sama-sama pakai jaket, Oh, kita sama-sama ya. pakai jaket. Terus pas pulang, Ah, ganti motor aja nih. ya. Ya udahlah, ganti motor. Terus, aduh bosen yang ini, ganti lagi Oh, sampai ganti 18 kali nih. Gila 18. Yang terakhir yang ini nih tadi aku lihat. Semoga ini yang terakhir. Soalnya yang kemarin juga yang warna biru Vespa PS itu nggak awet. Cuman berapa bulan di saya? Cuman 4 bulanan ada. Terus saya 4 tukerin bulan? lagi. Nggak tahu karena apa. Pokoknya saya bosenan gitu ke motor. Yang penting nggak bosan ke cewek. Harus setia ya ke cewek mah. Iya. Bener-bener jangan ada jiwa fuckboy berarti ya. Jangan. Vespa mah sih emang setia sih. Iya. Tapi kesan-kesannya naik Vespa nih gimana, solidaritasnya tinggi atau kan Najar juga punya komunitas kayaknya ya? Kalau masuk komunitas sih enggak, cuman banyak temen aja yang masuk komunitas terus deket sama komunitas ini, gitu. Kalau deket sih saya kenal sama yang di Skuteris Bandung Selatan, terus saya kan sering nyervisnya di Kircon nih buat yang rumahnya deket Kircon, saya suka nyervis di situ. Jadi buat yang ketemu ya. Nyervis di Sambil Kircon, kebetulan di situ nama organisasinya SOG, mungkin SOG mah udah lebih terkenal ya. Wih, ya SOG, VAC yang kayak gitu-gitu ya. Udah paling. Nah, sekarang ada lagi nggak kesan-kesan waktu naik Vespa? Vespa? Nilai plus dari naik Vespa ya. Iya. Buat teman-teman yang belum ngerasain naik Vespa, Widih. nilai plusnya tuh nggak pernah ngerasa sendirian kalau di jalan. Soalnya disapa terus nih kalau ketemu Vespa lagi. Langsung klakson gitu ya? Langsung klakson. Walaupun nggak kenal itu Tejar? Iya, nggak kenal. Saya pernah sama mama lagi nganterin ke pasar naik Vespa. Ada 5 kali motor Vespa lewat, dia dadah terus. Kata mama, itu siapa aja? Kenalnya gitu ya? Kenal. Nggak tahu kataku. Terus gimana kata mama? Ya emang motor Vespa harus gitu kataku. Terus pernah sama Lia lagi di jalan ya. Ada yang mogok. Terus aku bantuin lah. Oh iya. Terus kata dia, emang kalau Vespa yang mogok sama Vespa lagi harus dibantuin ya katanya. Ya enggak sih. Sebenarnya mah kalau yang mau pakai motor Beat, mau pakai motor KLX pun kalau mau bantu ya bantu aja. Cuman keterikatannya lebih terikat sama Vespa. Jadi kalau ada Vespa yang mogok, biasanya Vespa yang lain suka ngebantuin gitu. Jadi lebih lebih nyaman aja, lebih Dudulurannya kalau kata Sunda mah. Iya. Lebih Jadi banyak. relasinya makin banyak gitu. Makin banyak. Oh. Tapi kalau misalnya takut nggak Jar kalau misalnya tiba-tiba Vespa mogok, ada orang jahat nih misalnya, biar dibantuin orang nih, tahu-taunya dia istilahnya dijahatin atau dibawa Vespanya, atau nggak kayak gitu, nggak nerapin kalau di komunitas? Kalau Yang penting mah berbuat baik aja atau gimana Najar? jadi kan emang semua yang pengguna Vespa Betul. harus kayak gitu, harus nolongin. Cuman nggak semuanya kepribadiannya sama. Jadi Iya, beda-beda. ada teman saya yang mogok di Jalan Pahlawan waktu itu. Ada yang nolongin. Kebetulan malam-malam. Terus handphone teman saya dipinjem buat nyenterin. Iya. Habis itu dia ngeles mau beli busi, nggak tahu mau beli pelati gitu. Pas dia beli, yaudah tunggu aja di sini saya yang beli. Teman saya lupa, handphonenya dibawa. Handphonenya Gitu. dibawa dulu. Jadi nggak semua, jadi hati-hatilah. Sekarang kita waktunya ngegame nih, permainan aja. Game apa nih? Truth or Dare. Jadi kebenaran atau tantangan ya artinya tuh. Jadi nanti kalau misalnya Nazar nggak bisa ngejawab, Najar boleh minum, tapi dengan 1 kali tegukan ya, jangan banyak tegukan gitu. Jadi glek gitu doang? Nah gitu, kayak minum. Aduh, easy itu. Oke, bisa ya? Ya. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama Jar. Sebutin kenakalan yang orang tua nggak pernah tahu. Ya, truth or dare.
Najis. Apaan? Jawab dulu nih, truth or dare. Gimana? Minum aja deh. Ya udah, Minum aja berarti. Soalnya udah pada tahu semua tuh si Mama. Oh, udah pernah tahu. Wanita yang pernah tidur bareng. Truth or dare? Gimana? Yang ketiga, ada nggak mantan yang masih kangen? Truth or dare? Maksudnya si mantannya kangen aku atau akunya kangen mantan? Najar yang kangen. Aduh. Kebenaran atau tantangan? Ayo, mau dijawab atau enggak? Minum lagi. Oh, minum lagi. Siap. Beser beneran nih mau beser. Beser. Terus ya. Jadi cowok fuckboy atau jadi cowok sad boy? Sad boy. Sad boy. Sad boy aja ya. Alasannya Sad kenapa boy aja? aja deh. Sad boy mah kan nggak nyakitin orang. Oke. Banyak-banyaknya disakitin. Aduh. Kan sad ceritanya sedih dia. Oh ya, sedih ya. Oke. Kalau fuckboy mah kan harus nyakitin orang gitu. Benar. Enggak. Bener ya, Enggak, jadi sad boy aja ya. Sedih Iya. sendiri aja kita. Sedih sendiri Oke. aja. Manggung diteriakin atau manggung didiemin? Didiemin sama penonton gini gitu, Iya. dikacangin. Jadi dikacangin gitu. Mending manggung diteriakin lah. Diteriakin ya, biar uhti juga. Wah, Nazar Itu. lebih suka yang agresif mungkin ya. Jar. Yang terakhir, Jar, orang tua atau pacar? Itu mah tuh pastilah orang tua lah. Orang tua, alasannya Orang tua kenapa dulu nih? lah. Ya, kan digedeinnya sama orang tua ya, Iya, benar-benar. bukan sama pacar. Itu nomor satu. Terus Oke, udah ada di agama juga. iya ya. Orang tua dulu. Tuh itu mah udah wajib lah. Udah wajib ya orang tua, baru kedua pacar, kecuali sama istri mungkin nanti ya. Nah, kalau udah punya istri, kalau istri beda lagi. Beda lagi ya. Oke, gitu. Oke, sekian segmen kali ini. Lanjut kita segmen yang terakhir, itu ada Nazar nanti lagu. ngover lagu. Mau cover lagu apa nih, Jar? Cover lagunya Pamungkas Monolog. Ya, Asik. oke. Stay tune ya. Kita nantikan Nazar cover satu lagu dari Pamungkas. Siap. Oke. Jangan lupa juga, Jar, ini buat yang nonton, buat subscribe, Oh, iya. like, sama share juga. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini. Abis itu kalian share ke teman-teman kalian, terus komen, ya. Oke. Taufik Picture. Nah, Taufik Picture. Oke, sip. Oh iya, buat next mungkin Iya. ada Saran-saran. teman-teman yang pengen tahu lebih dalam Ya, tentang apapun di saya, boleh di komen ya. Ya, jadi kita selanjutnya berbincang-bincang tentang apa nih, ngobrol-ngobrol dulu. Nah, jadi masukin segmen ini sarannya di tuh kan komen. story ya. Jadi nama judulnya tuh story. Jadi story tuh ada tagline-nya, Jar. Ceritain aja dulu gitu. Oh, jadi kalau ceritain misalnya aja aku bilang story, ceritain aja. Dulu. Oke. Oke ya. Oke, langsung aja kita lihat perform dari Nazar.